Anda kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sejumlah kiai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para kiai mendoakan Ganjar Mahfud bisa sukses memenangkan Pilpres 2024. Ratusan ulama dari Jami'iyah Al-Kufats Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyatakan dukungan untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan dilakukan sebelum menghadiri haul ketiga Habib Ja'far Muhammad Al-Kaf di Kabupaten Kudus. Para kiai merasa yakin pasangan yang diusung Partai Perindo ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga Perpres nanti 2024 diberikan kesuksesan dengan keberkahan dan amanah menjadi impian bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Dukungan penuh dan doa dari para hufat, utamanya dari Kabupaten Pati dan dari jamaah Hafid Kabupaten Pati total mendukung Ganjar Mahfud untuk pemenangan provinsi, dan diharapkan hari ini ada doa untuk Pak Ganjar Mahfud. Rencananya anggota Jami'iyah Al-Kufats juga akan menyosialisasikan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ke wilayah lain. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan membahas mengenai kampanye hari pertama 3 Capres-Cawapres. Dan di studio sudah ada abang saya ini, pengamat politik, ada Abang Ray Rangkuti. Apa kabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Ya, kalau kita lihat ini hari pertama kampanye, Bang ya. Dan para Capres dan Cawapres ini, mereka tersebar di mana-mana nih, Bang nih. Nah, saya tertarik nih untuk membahas salah satu yang penyebaran cukup jauh nih. Yang satu di barat, satu di timur. Ada Ganjar dan juga Mahfud. Ganjar di Merauke di timur Indonesia, sedangkan Mahfud di barat Indonesia di Sabang. Sebenarnya dari strategi ini apa yang ingin mereka sampaikan kalau menurut Abang? Kalau penjelasan Pak Ganjar kemarin saya dengar karena mereka ingin mengelilingi Indonesia. Dari Indonesia yang paling barat ke Indonesia yang paling timur, nanti akan ketemunya di titik tengah, yaitu di Jakarta. Itu kayaknya yang dibuat strateginya. Makanya Pak Mahfud di Indonesia paling barat, di Aceh, dan Pak Ganjar di Indonesia paling timur, yaitu di Papua kan, Jayapura gitu. Nanti akan mereka sisir, kan kita ini kan kayak melengkung begini ya, pulau kita itu gitu. Betul. Nah, nanti akan disisir terus, nanti ketemunya katanya di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta itu ya di akhir dari masa kampanye gitu. Nanti mungkin pusatnya di sini, ya dari yang dari Aceh sampai dari Papua gitu. Itu satu. Jadi semacam apa namanya, lengkungan begini kan. Nah, yang kedua adalah ini model untuk menyerap aspirasi. Nah, jadi bukan yang sekedar kampanye, tapi juga model menyerap aspirasi, aspirasi dari mereka yang berada di Indonesia yang paling barat dan kemudian di Indonesia yang paling timur gitu ya. Lalu nanti disatukan di tengah. Nah, inspirasi-inspirasi itulah, aspirasi-aspirasi itulah kemudian yang mungkin dijadikan juga bahan acuan bagi calon presiden, wakil presiden, dalam hal ini Pak Ganjar dengan Pak Mahfud untuk mengambil kebijakan kalau mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden nantinya begitu. Baik, jadi menyisiri Indonesia dari timur dan dari barat, nah kemudian disisir seperti mata angin seperti itu ya. Mereka semua akan jadi nggak zigzag gitu loh. Baik. Jadi lebih kelihatan, lebih tertib kan begini, retep ketemunya di tengah gitu. Baik, lalu bagaimana dengan Capres dan Cawapres lainnya nih? Ada yang memang seperti Prabowo Gibran yang saat ini di hari pertama ini fokus di Jabodetabek terlebih dahulu. Kemudian ada Anies yang ada di Jakarta dan Caimin justru di Jawa Timur gitu. Kalau kan semua kelihatan modelnya dipecah ya. Jadi nggak ada yang capres cawapresnya di satu tempat bersamaan tuh relatif tidak ada gitu. Kan seperti Caimin di Jawa Timur, kemudian Anies di DKI Jakarta itu sama. Nah, mungkin mereka mengawalinya dari dari Jawa karena memang basis pemilihnya Caimin dengan Anies ini relatif agak lemah di Jawa. Kalau di luar Jawa kan mereka lumayan cukup kuat lah, khususnya pemilihnya Anies Baswedan gitu ya.
Nah mungkin karena itu fokus mereka difokuskan di Jawa khususnya, dan memang jumlah penduduknya juga besar gitu, sehingga dengan begitu ya akan nyisir nanti ke luar daerah. Nah luar daerah atau luar Jawa itu relatif sebetulnya apa istilahnya itu ya, lebih mudah mungkin mereka kelola dibandingkan dengan yang Jawa ini gitu. Baik, kalau kita lihat mayoritas dari mereka ini memecah antara capres dan juga cawapresnya. Mengapa dipecah? Apakah ini untuk menghemat waktu 75 hari ke depan? Ya, itu salah satu pertimbangannya, karena nggak mungkin dalam 75 hari ini semua mungkin ya, bahkan mungkin semua daerah nggak bisa dikunjungi oleh mereka kalau mereka berpasangan kan. Nah, oleh karena itu harus dipecah gitu. Karena begini ya, sekarang ini pemilih kita itu mau menggunakan hak pilih mereka kepada seseorang kalau ia merasa dekat gitu. Baik. Nah, perasaan dekat inilah yang harus ditumbuhkan, di apa namanya itu, dikejar gitu oleh siapapun calon presiden wakil presiden. Jadi sebenarnya pada tingkat tertentu nggak cukup sekedar Anda populer di media sosial gitu ya, tapi kalau Anda nggak pernah bersentuhan dengan masyarakatnya, ya memang mereka kenal tapi belum tentu mereka merasa dekat gitu. Nah, dekat ini yang menjadi salah satu penentu untuk apa istilahnya itu ya, menaikkan elektabilitas dari siapapun ya, partai politik, ya caleg, ya calon presiden maupun nanti calon kepala daerah. Jadi kalau kita lihat di survei, umumnya semua pemilih itu mengatakan dia memilih itu karena dia merasa dekat. Oke. Jadi nggak bisa diandalkan. Kalau untuk memperkenalkan diri, mempopulerkan diri melalui media sosial is okay gitu. Itu salah satu media yang paling efektif gitu. Tapi kalau udah sampai ke soal apakah dia dipilih atau tidak, nggak bisa tidak, Anda harus nyampein masyarakatnya. Gitu. Jadi sosial media saja menjadi media darling saya tidak cukup. Ya, media sosial itu hanya membawa kita ke suasana dikenal orang, popularitas gitu. Tapi elektabilitas itu ya ditentukan oleh kedekatan gitu. Itu yang paling utama tuh. Barometer atau mungkin kedekatan seperti apa sih yang ya memang ada turunannya tuh. Kedekatan itu artinya sebagian orang memaknainya ya dia pernah ketemu, sebagian orang merasa pernah dibantu, sebagian orang merasa aspirasinya diadvokasi gitu. Berbeda-beda artinya. Memang berbeda-beda, tapi intinya ada sentuhan di antara mereka, nggak sekedar satu arah. Melalui media sosial itu kan satu arah aja. Saya tampil di media, ya orang mengkonsumsinya, lalu nggak ada timbal balik dari itu gitu. Meskipun dengan komen tidak cukup ya? Ya kan komen itu kan siapa aja bisa komen dan belum tentu ditanggapi juga kan. Oleh ya gimana komennya bisa ribuan, mana mungkin ditanggapi satu persatu gitu kan. Nah oleh karena itu lagi-lagi nggak bisa tidak, kita harus datang menghadap ya. Sebetulnya simpel aja, misalnya sebagian masyarakat kita itu pernah teguran aja udah dianggap lebih baik gitu dibandingkan misalnya calon presiden atau partai atau caleg yang nggak pernah negur dia gitu kira-kira. Teguran aja. Makanya kalau kita misalnya belajar dari dulu beberapa tokoh kita yang terlibat dalam pemilu ya, handphone dia itu katanya nggak pernah mati 24 jam. Nah itu karena orang tuh kadang-kadang hanya butuh didengar saja sebetulnya. Jadi dia ngomong apa silakan aja ngomong, didengar aja, nggak usah dibantah, nggak perlu misalnya dikomentari gitu. Nah, nanti di ujung tinggal ditanya sudah ya sudah tutup. Nah model-model seperti itulah yang disebut tadi merasa dikenal, merasa dekat gitu masyarakat kita. Jadi dalam konteks kayak begitu itu sebetulnya pengaruh politik uang juga menurun. Bahwa politik uangnya, praktek politik uangnya tetap terjadi, menyebar begitu ya. Bahkan boleh dibilang 9 dari 10 pemilih itu ya kalau ada duitnya dia terima gitu. Tetapi efeknya kepada keterpilihan nggak begitu tinggi. Nah taruhlah misalnya kalau kita menyebut 9 dari 10 masyarakat kita itu terima uang, mungkin hanya 2 yang mau memilih berdasarkan uang. Lainnya itu ya perasaan dekat itu. Apakah karakter kampanye seperti ini ada perubahan kalau kita lihat dari mungkin pemilu-pemilu sebelumnya? Apa emang ini sudah terjadi sejak lama seperti yang ini? Yang mana? Kalau yang modelnya ini iya, cuma kan para paslonnya ini, ada pasangan calonnya ini yang bisa mengkreasinya kan. Misalnya seperti Ganjar dan Pak Mahfud itu dikreasi dari ujung ke ujung kan. Nah, itu terserah aja itu. Yang penting itu kan administrasinya selesai. Apa administrasi itu ada pemberitahuan terlebih dahulu kan. Jumlah massa dan sebagainya gitu. Itu yang paling penting. Tapi soal kedekatannya memang sudah dari dulu ya, memang wajib ini ya. Ada tren kita sebetulnya sejak dari 2014 itu udah begitu. Ya, tren pemilihnya ya. Jadi mereka nggak sekedar milih itu berdasarkan karena misalnya diiming-imingi dengan uang ya macam-macam gitu. Nggak lagi.
Dia merasa harus dekat gitu. Nah dekat itu tadi variannya kan banyak ya. Pernah dibantu, pernah disapa, pernah dikunjungi, gitu-gitulah. Macam-macam. Pernah ditelepon mungkin gitu. Kita kembali ke media terlebih dahulu. Kalau kita bicara sosial media, mungkin kalau kita lihat karakter dari kita sebut netizen atau warganet itu sedikit berbeda. Mereka lebih kritis, bahkan di komen itu bisa mengomentarkan apa saja. Apa yang menjadi tantangan bagi para capres dan cawapres untuk berkampanye? Kalau di media sosial ini ya, khususnya di Gen Z ya, beberapa minggu terakhir ini saya agak intens untuk mencoba mendalaminya. Apa sih sebetulnya yang ada di pikiran kaum Gen Z ini? Kaum Gen Z ini sebetulnya yang penting tuh viral, gitu. Makanya pada tingkat tertentu saya kira ya perlu sosialisasi substantif ya isu-isu pemilu kepada mereka. Sebab kalau begini terus ya mereka hanya menggantungkan pilihan mereka itu pada viral itu gitu. Siapa tokoh yang viral? Dan oleh karena itu pada tingkat tertentu menurut saya nggak bisa dijadikan patokan sebetulnya. Kemana arah pilihan mereka gitu. Kalau hari ini bisa mereka milih si A, tapi hitungan minggu bisa mereka pilih yang lain. Kalau yang lain itu lebih viral lagi dari si A-nya ini gitu loh kira-kira. Jadi tergantung viralnya itu. Nah misalnya sebagai contoh nih, sekarang kan yang relatif viral ini gemoy-gemoy itu. Nah mereka ke situ. Kalau ada nanti ikon yang lebih viral lagi dari itu, mereka akan pindah lagi. Jadi menurut saya unpredictable kalau kalau Gen Z ini kan, Gen Z dan generasi millennials inilah ya. Nah, yang sebetulnya bisa dilihat agak teguh itu pemilih yang lahir di era 80-an ke bawah. Baby boomers itu. Kalau itu bisa agak ketebak tuh. Jadi sekarang sekali mereka milih, umumnya mereka agak sulit keluar dari pilihan itu gitu. Kalau yang milenial, generasi Z, generasi X itu tergantung viral itu. Jadi hitungannya menurut saya minggu, bukan hitungan tahun itu, bukan bulan gitu, minggu. Seminggu ini dia bilang besok minggu bisa berubah bisa berubah gitu. Tergantung viralnya aja gitu. Nah dalam konteks kayak begitulah ya di satu segi saya sendiri mengajak kawan-kawan generasi Z ini untuk lebih kritis pada substansi dari visi misi calon presiden wakil presiden. Karena kan mereka terlalu asik di gawai ya. Nah di gawai ini kan snapshot aja kan. Sekali kita buka lain lagi dia cerita, buka lagi, geser lagi lain lagi cerita, geser. Nah, di pengetahuan mereka sebetulnya mereka tahu banyak hal tapi terpotong-potong gitu loh. Nah, disitulah kadang-kadang orang terpesona pada apa yang ditampilkan gitu. Nah, kecenderungan itulah. Maka yang saya sebut tadi itu, kalau cara mereka melihatnya apa yang ditampilkan, maka yang muncul adalah yang viral itu gitu loh. Nah, jadi mereka lupa tuh proses membuatnya seperti apa, dengan bagaimana, modelnya seperti apa. Itu persis seperti yang kita alami saat ini. Jadi mereka nggak pernah melihat proses orang ini jadi calon presiden bagaimana gitu loh Pak. Ya kan? Nah, apakah menabrak konstitusi? Apakah konstitusi undang-undangnya diubah di media macam-macam? Mereka nggak lihat sejauh itu. Mereka hanya lihat tampil yang di depan mata mereka. Apa yang di depan mata itu yang gemoy-gemoy itu gitu loh Pak. Dan mereka nggak pernah lihat ini kok orang bisa berubah dari 2014, 2019, 2024 gitu. Ini perubahan-perubahan ini demi apa? Semata-mata demi meraup suara gitu loh. Nggak ada konsistensi di situ gitu. Nah, jadi itu menurut saya salah satu kelemahan dari Gen Z kita ini karena agak terlupakan. Makanya sekarang kan melihat kultur Gen Z-nya begitu, orang lalu kampanye sekarang. Peduli apa, yang penting di TPS Anda suka pilih, nggak suka tinggalkan gitu. Itu pun menurut saya karena mereka baca ini karakter dari Gen Z itu. Gen Z itu nggak peduli terhadap begitu proses. Yang penting nanti di TPS aja deh, gua suka gua pilih, nggak gua suka gua nggak pilih gitu. Artinya secara demografi ini akan lebih rumit nih untuk pemilu kali ini. Karena ada Gen Z juga, millennials, boomers, ada bermacam-macam sekali demografinya. Dan tentunya juga bermacam-macam strategi komunikasinya. Seperti apa strategi yang... kalau ke Gen Z itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, munculkan aja tayangan-tayangan yang bisa viral gitu loh Pak.
Makanya kan ada calon wakil presiden dan calon presiden yang kampanyenya adu gagasan, tapi begitu dibuat forum adu gagasan, dia seringkali absen gitu. Oke. ada juga kan. Kenapa dia absen? Karena dia tahu Gen Z itu nggak memilih berdasarkan visi misi. Gitu. Jadi Gen Z itu milih apa? Ya itu tadi melalui gemoy-gemoy itu kan, melalui viral-viral itu gitu. Nah, oleh karena itu sekalipun mereka membuat jargon ayo adu gagasan, tapi begitu dibuat forumnya mereka seringkali nggak hadir, mereka nggak khawatir bahwa elektabilitas mereka itu turun gitu. Kenapa gitu ya? Karena itu tadi masyarakat kita umumnya sih sebenarnya nggak terlalu tergantung pada visi misi itu gitu. Nah, apalagi kalau sampai ke Gen Z ini ya senangnya pada aspek yang viral-viral itu tadi gitu. Oke, hanya 75 hari untuk berkampanye. Dengan tadi berbagai strategi ya. Ada yang memang menelusuri Indonesia, kemudian juga beberapa harus diperhatikan seperti komunikasi dengan demografi yang sangat beragam. Lalu seperti apa sih bagaimana kampanye ini bisa berjalan dengan efektif nantinya? Iya, kalau soal efektifnya saya kira terserah mereka lah ya. Nah, ininya timnya masing-masing kan. Ya bagaimana mereka mengkomunikasikan ide-ide mereka gitu. Tetapi di luar soal bagaimana kampanye dilakukan ya, menurut saya yang paling penting itu jangan sampai melakukan tindakan yang blunder gitu. Nah, sekarang menaikkannya itu susah, tapi menurunkannya cepat gitu. Nah, itu hukum pemilunya kayaknya gitu. Jadi Anda bisa tertati-tati mendapatkan 1, 2, 3, 4% gitu. Tapi begitu ada satu hal yang dilakukan blunder, itu hilangnya bisa langsung 3-4% gitu. Oke. Nah, jadi kampanye kan umumnya adalah menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan suara kan. Nah, itu deret hitung apa istilahnya, dapatnya 1, 2, 3 gitu. Nggak ada yang tiba-tiba dapat 10 gitu loh kira-kira itu kan. Tapi turunnya bread gitu. Bisa dengan sangat cepat itu turun gitu. Nah, oleh karena itu di samping kampanye mengkomunikasikan ide macam-macam, hati-hati juga jangan sampai melakukan tindakan blunder gitu. Oke, bicara soal blunder, kemarin juga sudah ada deklarasi untuk pemilu damai. Bagaimana melihat ke depannya? Apakah selama 75 hari ini memang benar? Apakah nanti akan minim sindir-sindiran? Akan fokus kepada gagasan masing-masing? Ini perlu menurut saya dijelaskan ya kepada masyarakat ya. Kampanye itu kan ada 3 model. Namanya kampanye positif, kampanye negatif, dan kampanye hitam. 2 di antara yang 3 ini bagus dan memang harus dilakukan mestinya itu. Yaitu kampanye positif dan kampanye negatif. Oke. Nah, yang nggak boleh itu kampanye hitam. Apa itu kampanye hitam itu? Kampanye hitam itu artinya kampanye yang dilakukan untuk menjelek-jelekkan, mendegradasi, memfitnah, menghoak orang gitu. Nah, itu jelas nggak boleh. Di undang-undang pemilu kita juga udah diatur sebetulnya itu aturan-aturan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Ya. Misalnya menjelek-jelekkan suku, agama, golongan itu tidak boleh. Ya. Sara lah ya. Sara itu bukan hanya bersifat administratif sanksinya, tapi juga bisa pidana kalau itu. Tapi kalau positif dan negatif campaign itu justru menurut saya harus dikembang suburkan. Yang positif itu kan ya tentu mengkampanyekan hal-hal yang positif tentang dirinya gitu. Nah, yang negatif itu apa? Yang negatif itu adalah challenging terhadap hal yang positif. Jadi misalnya kalau dia menyebut, saya nanti kalau terpilih jadi calon presiden, dalam 1 tahun 5 orang warga negara kita akan saya bawa ke bulan, misalnya begitu. Itu kan kampanye positif kan? Iya, betul. Ya. Nah, itu di challenge, bener nggak? Mungkin nggak? Ya kan dilihat dari uangnya, prosesnya, angkanya, macam-macam, sumber dayanya, macam-macam. Nah, itu yang melakukannya ya tentu kompetitornya kan, ya misalnya kalau ada A dan B, A yang mengucapkan itu ya B yang melakukan. Itu yang disebut dengan negatif. Oke. Tapi juga negatif campaign itu juga bisa berkaitan dengan track record. Nah, misalnya orang menanyakan, Pak, dulu Anda punya masalah yang kayak begini, bagaimana tuh? Nih, misalnya gitu ya, Anda Pak punya hutang nih, catatannya masih ada di sini, gimana itu? Gitu. Nah, itu semua diungkap. Dan nggak apa-apa diungkap selama itu adalah data. Karena pemilih kita itu harus memilih benar-benar orang yang ia kenal gitu. Ya, luar dalamnya gitu, sejarahnya gitu. Makanya kan setiap calon presiden itu, dan nggak hanya presiden,
setiap pejabat publik itu harus jelas biodata hidupnya kan. Kapan dia lahir, di mana dia lahir, siapa ibu bapaknya kan, dan sebagainya itu semua harus tertera. Tercatat, itu bagian administrasi gitu. Apa gunanya itu ya? Gunanya supaya kalau Anda jadi pejabat publik, Anda bukan orang yang nggak dikenal gitu loh. Nah, oleh karena itu juga jangan berpikir kalau saya jadi pejabat publik, rahasia keluarga saya, enggak. Sebagian dari rahasia keluarga Anda itu sudah harus jadi milik publik. Memang harus di-display. Iya. Nah, jadi mungkin apa namanya itu ya, istilahnya itu kalau rumah ya bagian depan rumah Anda itu sudah menjadi milik publik. Nah, itu resiko yang Anda harus terima. Kalau enggak ya nggak bisa Anda jadi pejabat publik. Gitu. Nama juga pelayan rakyat ya. Pelayan rakyat. Nah, oleh karena itu negatif campaign itu jadi penting di situ. Baik. Untuk mengungkap ya apa namanya itu keseluruhan, bukan saja idenya tapi juga track record dari yang bersangkutan gitu. Baik, untuk pemilih harus benar-benar jelas background terlebih dahulu. Baik, tahan dulu. Kita akan membahas yang lainnya terkait kampanye hari pertama ini. Pemirsa, tetaplah di Breaking News. Pemirsa, Anda masih di Breaking News bersama saya Bayu Pradana dan kita akan kembali membahas mengenai kampanye hari pertama 3 Capres-Cawapres. Di studio sudah ada, selain tadi ada Bang Ray Rengkuti tadi, ada juga Jubir TPN, ada Mas Tama Satria Langkun. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Dan memang tadi kita sudah melihat bagaimana Capres dan Cawapres ini sudah menyebar untuk memulai kampanye hari pertama aja. Saya mungkin langsung ke Mas Tama terlebih dahulu di Mas Tama. Untuk TPN sendiri nih ya, dari Ganjar dan Mahfud yang memang menyebar begitu jauh, satu di barat, satu di timur Indonesia. Sebenarnya apa sih alasan dibalik ini? Sebetulnya sederhana, Mas, karena kan pesan bahwa negara kita kan luas ya bentangannya. Nah, kita mau coba dari tempat yang paling ujung dan tentu saja di sana bukan hanya soal kampanye, tapi kemudian juga menawarkan solusi permasalahan-permasalahan jadi di sana gitu. Jadi memang sengaja ada Mas Ganjar yang di barat, paling barat, ada Prof Mahfud yang paling timur begitu. Jadi memang harapannya nanti kita bisa ketemu di tengah, kira-kira begitu. Jadi ini yang menjadi gagasan bahwa Indonesia kan terkenal dengan istilah dari Sabang sampai Merauke, kira-kira begitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi gagasan awal kenapa kemudian kita pilih di yang paling ujung dulu. Nah, dengan begitu kita berharap juga bisa mempertemukan antara Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu dengan masyarakat. Karena kami sangat yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh paslon kami dan kemudian pertemuan sebanyak mungkin dengan masyarakat tentu saja itu menjadi salah satu kunci untuk pendulang suara. Begitu, Mas. Kalau kita lihat juga ini kan baik di bagian timur, di Papua sana dan juga di Aceh, secara culture saya sangat berbeda. Betul, begitu juga pasti dengan karakter masyarakatnya. Betul. Kalau kita lihat Mas Ganjar ini berada di Merauke, di Papua, dan juga Prof Mahfud ini berada di Sabang, di Barat. Apakah juga ada alasan mengapa Prof Mahfud yang di Sabang, gitu, Mas Ganjar yang di Merauke, gitu? Ya sebenarnya sesuai aja dengan situasi atau culture yang ada di sana. Kalau wilayah timur, kemudian itu tempat yang kita nilai bahwa memang Prof Mahfud pas di sana. Ya sebetulnya kedua tokoh yang kita tawarkan pas dia di semua tempat ya. Tapi pada prinsipnya ada keunikan di sana. Misalnya soal kita sebetulnya kan juga dalam visi misi menawarkan gagasan. Gagasan terkait kesejahteraan untuk para pengajar. Baik. Nah, dalam konteks pengajar tentu saja ada beberapa tempat yang memang akan lebih banyak pengajar dengan tipe tertentu dibanding dengan yang lain. Misalnya di wilayah timur sana, tentu saja guru ngaji itu lebih banyak. Nah, itu yang kemudian juga kita tawarkan, artinya bagaimana kemudian program-program ke depan terkait dengan isu pendidikan itu akan kita selesaikan. Salah satunya soal kesejahteraan para pengajar. Nah, pengajarnya ada yang kemudian memang guru, ada juga yang tadi kita lihat sebagai profesi, sebagai misalnya guru ngaji dan lain sebagainya. Karena kemudian itu juga menjadi salah satu yang coba kita tawarkan begitu ya kepada publik, bahwa sektor pendidikan ini aspeknya banyak. Bukan hanya soal sekolahnya saja, bangunan infrastrukturnya saja, tapi juga soal tenaga pengajar perlu kita perhatikan. Karena orang juga harus bisa memberikan dirinya 100% kepada proses pengajaran, kepada proses pendidikan, tanpa harus juga
memusingkan soal kesejahteraannya. Nah ini yang kemudian salah satu gagasan begitu ya. Nah kalau yang lain-lain tentu saja sama saja, misalnya Mas Ganjar pun juga akan bicara soal bagaimana desa-desa bisa sejahtera, kemudian juga kesehatan-kesehatan atau fasilitas kesehatan itu bisa juga merata di semua tempat. Nah itu yang kemudian kita sampaikan sebagai pesan pada kampanye di hari pertama ini. Oke, bicara soal tadi kesejahteraan guru gaji juga, salah satu yang ingin ditawarkan adalah satu desa, satu fasilitas kesehatan, betul, satu tenaga kesehatan. Betul. Nah, ini juga salah satu yang kita tawarkan juga karena memang ini belum merata, memang ada satu tempat yang dokternya, tenaga kesehatannya itu terfokus begitu ya, banyak di situ, tapi di tempat lain tidak merata. Nah, ini juga sesuatu yang kemudian kita tawarkan juga. Yang tentu saja kita harus nanti akan menghitung ulang lagi berapa sebetulnya jumlah tenaga medis yang ada di Indonesia, berapa jumlah dokternya, dan berapa kemudian fasilitas kesehatan yang memang belum dianggap memadai. Nah ini kemudian juga salah satu yang kita tawarkan di luar dari isu pendidikan. Jadi soal pendidikan itu kita prioritaskan, begitu juga dengan isu kesehatan. Maka dari itu setiap desa ini juga harus kita pastikan soal kesehatan bagi masyarakatnya. Demikian Mas. Satu lagi sebelum saya kembali ke Bang Rey tadi ya. Artinya ini berarti menyerap aspirasi juga dengan berada di satu di timur, satu di barat, nantinya akan berkeliling. Apakah itu juga tujuannya? Iya, betul. Jadi memang selain dari program yang kita tawarkan, tentu saja kita juga harus mendapatkan aspirasi sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita lihat memang ya kedua paslon yang kita tawarkan, Mas Ganjar dan Prof Mahfud, ya dia tipikal orang-orang yang memang siap berdebat dengan siapapun, berdiskusi dengan siapapun, termasuk menyaring informasi dari pihak manapun. Ini yang kemudian coba juga kita lakukan sehingga program-program ke depan yang kalau kemudian kita bikin itu dasarnya jelas dan berdasar pada kebutuhan, bukan hanya soal kebijakan yang modelnya top down begitu ya. Ide yang kita tawarkan, kita kerjakan, tapi tanpa memikirkan apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat. Nah ini menurut saya menjadi salah satu hal penting, kenapa kemudian kedua paslon kita harus kita pisah, kita carikan tempat-tempat yang strategis sehingga pesannya sampai langsung kepada masyarakat. Oke, saya mau kembali ke Bang Rey ini. Tadi sebelum kita commercial break ini Bang Rey sempat menyatakan bahwa dalam berkampanye ini ada 2 dari 3 yang baik, kampanye positif dan juga kampanye negatif. Yang tidak baik adalah kampanye hitam tadi. Lalu kemarin dalam deklarasi kampanye pemilu damai, kampanye damai ini apa yang Bang Rey tangkap? Seperti apa kampanye damai itu menurut Bang Rey? Ini kan udah seremonial sih menurut saya ya, lebih banyak seremonialnya. Anda bisa bayangkan itu di hari yang sama 2 kali deklarasi kampanye damai, satu dilakukan di Bawaslu, satu dilakukan KPU ya kan. Nggak ngerti juga saya kenapa harus begitu. Tapi sekarang ini kan kita kelihatan kehilangan magnet kata-kata menurut saya ya. Jadi ada semacam istilah saya itu pengkroposan terhadap kata-kata. Kenapa gitu? Ya karena udah terbiasa sih menurut saya masyarakat kita itu diajarkan ngomong A tapi maunya B gitu loh. Nah, ya kan ya yang terakhir ya dilakukan oleh presiden kan, ngomongnya nggak akan maju, kenyataannya maju gitu ya. Nah jadi mungkin karena pengkroposan kata-kata itu. Ya kelihatan, ya saya nggak tahu, itu tidak banyak menimbulkan efek pada ucara-ucara seremonial yang kayak begitu gitu loh. Nah artinya, ya saya nggak tahu, di luar itu misalnya dulu kan ada juga tuh namanya pembuatan fakta integritas gitu. Tapi ya, kadang-kadang baru 2 hari 3 hari dia buat fakta integritas sudah diciduk oleh KPK gitu loh. Udah sering kan kita lagi juga. Jadi itu udah tampilan depan aja tuh semua menurut saya. Tampilan belakangnya beda lagi gitu. Nah, oleh karena pesimis Bang Rey? Iya, saya juga bagian dari masyarakat yang melihat kata-kata itu ada kekeroposan gitu loh. Nah, oleh karena itu yang penting menurut saya itu di luar soal tanda tangan ya, ada muri-murian segala itu soal iklim yang terjadi di lapangan. Nah, kalau dilihat iklim yang terjadi di lapangan ini, saya agak khawatir justru gitu. Pertama adalah kan isu soal netralitas aparat sampai sekarang belum sepenuhnya diterima oleh orang clear gitu loh. Isu netralitas ASN juga belum sepenuhnya clear gitu ya.
netralitas kepala-kepala desa belum sepenuhnya clear diterima oleh orang. Nah, kalau situasinya penuh dengan ketidakjelasan seperti yang dirasakan saat ini gitu ya, nah itu justru lapangannya nggak bisa diatasi oleh fakta-fakta itu gitu loh. Saya nggak mau bilang Bang Rey ini pesimis ya, saya bilang Bang Rey khawatir mungkin ya lebih Ya tepatnya. tentu saya bukan pesimis, saya khawatir gitu. Nah, karena itu tadi misalnya orang meminta supaya presiden meminta supaya orang netral, tapi orang justru curiga bahwa presidennya juga nggak bisa netral gitu. Itu kan, itu yang situasi inilah yang apa namanya itu yang memayungi ya pelaksanaan kampanye kita saat ini gitu. Nah, tentu kita berharap nggak terjadi apa-apa, tapi maksud saya bukan kampanyenya sebetulnya yang memungkinkan terjadinya kericuhan gitu, bukan. Tapi praktek-praktek yang dianggap melenceng dari aturan itu gitu, atau perlakuan-perlakuan yang dianggap oleh orang dia istimewa gitu. Itu yang membuatnya gitu. Kalau sebetulnya kampanyenya tok saja gitu, ya paling jauh itu kan benturan ide, dan sepanjang yang kita tahu benturan ide itu nggak akan melahirkan apa istilahnya itu ya kekerasan fisik lah gitu. Nah, tapi perlakuan tidak adil, perlakuan diskriminatif, ya, tidak jujur, tidak transparan, nah itu akan dapat mengundang kericuhan itu. Jadi lagi-lagi bukan soal jadwal kampanyenya, isi kampanyenya gitu, tapi perlakuan-perlakuan mengiringi kampanye itu yang dikhawatirkan akan dapat mengganggu kedamaian pelaksanaan kampanye gitu. Kalau dari Mas Tama sendiri seperti apa TPN menanggapinya? Apakah juga khawatir sebenarnya? Ini saya mau berangkat dari yang Bang Rey sampaikan tadi soal pengkoposan kata-kata ya. Memang kenapa kemudian jadi sama-sama deklarasinya di hari Senin? Sebetulnya juga ada ceritanya. Jadi sebetulnya saya dapat undangan untuk deklarasi itu di hari Minggu. Jadi Minggu sore kita udah siapkan tim, dan memang sebelum ada deklarasi ada diundanglah semua partai-partai, TPN, kemudian juga dari pihaknya kubu Amin, dari kubunya TKN juga diundang, yang pada intinya kita merumuskan apa yang mau kita deklarasikan. Nah, kita memang sempat berdebat panjang di situ, karena kalau kami dari TPN pengen semuanya dimasukkan dalam deklarasi. Misalnya, tidak mengikutsertakan jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, sampai kita sebut juga direksi komisaris BUMN, kepala desa, dan segala macam. Nah, pada draft yang pertama itu masuk begitu. Makanya kemudian kita akan deklarasi nih hari Minggu. Ternyata di sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya ada yang keberatan dengan ini. Baik, tahan dulu Mas Tama, kita akan lanjut setelah ini, tapi kita akan bergabung dulu terlebih dahulu, kita lihat di gedung TPN seperti apa. Di sana seperti ada Pak Arsyad sedang berbicara, kita lihat sejenak ke kampanye di hari pertama. Saya langsung saja nih kepada jubir TPN yang sudah ada di sebelah saya, ada Mas Tama. Tadi sudah dibilang oleh Pak Arsyad, ada kita mulai peperangan, kita kerahkan segala kekuatan. Apa yang ingin disampaikan? Semangat seperti apa itu? Ya, sebetulnya dalam konteks pemenangan tentu saja kita sudah memikirkan banyak hal. Yang pasti dari sisi paslonnya sendiri memang harus dia siap dari mulai rekam jejak sampai ke rekam medis, kira-kira begitu, sehingga dia bisa menghadapi kompetisi ini itu dalam situasi yang baik. Nah, memang itu yang kita siapkan. Kemudian dari visi misinya, kemudian dari materi-materi yang akan disampaikan, termasuk upaya-upaya untuk memastikan bahwa proses yang terjadi itu bisa bersih. Nah, dalam konteks pemilu bersih, tentu saja segala macam bentuk pelanggaran, segala macam bentuk kecurangan yang terjadi, itu kita minta agar pihak dari tim itu untuk mendokumentasikan. Karena kita akan kampanye di semua tempat, dan kemudian konteks pemilihan pun juga terjadi di setiap TPS, maka dari itu kita harus siap dengan hal itu. Kita harus rekam prosesnya, kita harus amati prosesnya, karena kita dalam posisi yang sebetulnya optimis. Dengan situasi pemilu yang kemudian bersih, kemudian punya integritas, tentu
pasangan calon kami merasa diuntungkan begitu ya dengan kalibernya Mas Ganjar Pranowo, begitu juga dengan posisinya Prof Mahfud MD yang memang secara rekam jejak, secara kompetensi itu memang sudah sangat layak untuk diuji, kira-kira begitu. Jadi kita dalam situasi yang optimis, tapi kemudian kita juga harus pastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan bersih dan baik. Baik, kalau dari Bang Ray sendiri seperti apa menanggapi tadi? Bagaimana semangat yang dibakar oleh Bang Arsyad untuk memulai kampanye secara resmi hari ini? Situasinya kan lagi memang agak tidak terlalu mulus ya bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD gitu ya. Kita mendengar berbagai halangan ya yang dihadapi oleh mereka gitu. Sehingga memang dibutuhkan satu langkah yang tidak biasa-biasa saja gitu. Langkah-langkah yang memang harus luar biasa, mengingat berbagai halangan-halangan yang sudah mulai terjadi sebelum kampanye ini dilaksanakan gitu. Dan mungkin ya kita nggak tahu di kedepannya itu melihat situasi sebelumnya, nah mungkin TKN ini lalu berpikir, TKN apa TPN? TPN ini lalu berpikir untuk mengantisipasi kalau hal-hal yang sebelumnya terjadi ini ya tetap juga terjadi setelahnya gitu. Nah dengan itu tadi misalnya membuat hotline pengaduan ya, menyiapkan lawyer yang akan mendampingi ya, dan tentu saja menimbulkan semangat agar relawan-relawannya Ganjar atau jubir-jubirnya, tim kampanyenya itu tidak patah arang ya melihat perkembangan dan situasi ini gitu ya, yang boleh jadi ada suasana yang mungkin terintimidatif gitu ya, mungkin teriming-imingi macam-macam lah. Nah itu yang mau diteguhkan lagi oleh ketua TPN tadi, dalam ini Pak Arsyad ya gitu, agar fokus, jangan kalaupun ada sesuatu yang menghambat ya kita udah siapkan segala perangkat yang dapat membantu ya menyelesaikan hambatan-hambatan itu gitu, baik dari aspek legalnya, aspek akomodasinya gitu ya, konsumsinya ya, dan itu sudah disebutkan oleh, sehingga tidak ada kata yang boleh disebut menghalang-halangi aktivitas kampanyean pasangan ini gitu ya. Nah selama itu bisa ditangani, akan ditangani dengan sebaik-baiknya oleh TPN dalam hal ini gitu. Itu yang saya lihat, intinya adalah relawan, juru bicara, juru kampanye itu mikirnya cuma satu, kira-kira begitu tuh. Gimana caranya mensosialisasikan dan meningkatkan elektabilitas Ganjar Mahfud itu. Yang lainnya biarkan TPN lah yang memikirkan gitu. Oke, tadi juga mengatakan bahwa tadi memulai pertempuran, mengerahkan kekuatan. Apakah ini juga artinya tadi bertempur melawan kampanye hitam yang mungkin terjadi ke depannya? Ya, kampanye hitam mungkin enggak ya, karena apa yang mau dikampanyekan secara hitam dari Ganjar dan juga Mahfud ya kan, riwayat hidup mereka terang benderang gitu. Nah jadi mungkin yang dimaksudkan itu adalah itu tadi, hambatan-hambatan yang kelihatan nggak mulus dari awal gitu ya, ada tekanan-tekanan ya, katanya ada kantor yang didatangin oleh aparat ya, macam-macam itu. Nah makanya diteguhkan lagi oleh ketua TPN kan. Ya sekarang yang begitu-begituan itu jangan dipikirkan, pikirkan saja bagaimana cara menaikkan elektabilitas, memperkenalkan pasangan ini gitu ya, memerakyatkan pasangan ini. Nah urusan-urusan yang berhubungan dengan belakang itu, nah itu TPN yang akan backup, baik legalnya maupun konsumsinya, akomodasinya, ya kan, peralatannya, macam-macam dan sebagainya gitu. Kalau dari Mas Tama sendiri, apa sih yang akan menjadi fokus ke depannya ini, dimulai dari Papua dan juga Aceh gitu, ke depannya seperti apa nantinya? Iya, soal kegiatan tentu saja akan bicara soal kampanye pada umumnya, dan tentu saja kita juga akan menyasar tempat-tempat yang memang itu banyak masyarakat yang bisa kita jangkau. Karena memang intinya adalah sebisa mungkin, sebanyak mungkin pasangan kita berdialog dengan masyarakat secara langsung. Jadi agendanya adalah itu. Jadi semakin banyak pertemuan dengan masyarakat, kita percaya dengan barang dalam tanda kutip yang kita punya ini barang bagus, gitu ya. Jadi kita nggak perlu ragu, ketemukan dengan masyarakat, termasuk dengan debat-debat publik.
ketemu dengan panelis-panelis. Jadi akan teruji di sana, akan dieksersis di sana seberapa kualitas dari pasangan kita. Ini yang penting sebetulnya. Baik, saya masih ada waktu. Mas Tama, kalau kita lihat tadi Mbak Yeni sudah mengatakan bahwa kesamaan imajinasi menjadi hal yang penting, kemudian juga kesamaan visi misi nih artinya. Seperti apa visi misi dan juga kesamaan imajinasi dari Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud? Iya, sebetulnya secara kerja yang saya bilang tadi, fondasi dari visi misi yang kita tawarkan itu ada 3. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran atau pelipat gandaan anggaran. Yang kedua itu adalah soal pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga itu adalah digitalisasi birokrasi. Dan ketiganya memang ada kesamaan sejiwa dalam konteks menata ketiga hal tersebut. Misalnya program-program anti korupsi secara isu pencegahan, ya Mas Ganjar juga sudah buat tuh misalnya kurikulum anti korupsi untuk pelajar SMA di Jawa Tengah. Itu udah jalan. Nah, dari konteks penindakannya tentu saja perkara-perkara yang kita anggap berat, perkara-perkara yang dalam tanda kutip macet, itu kan juga banyak didobrak oleh Prof Mahfud. Misalnya seperti perkara Pak Sambo, terus kemudian ada perkara Indosuria dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan penegakan hukum itu betul-betul menjadi concern bagi Pak Mahfud. Nah, kemudian dari konteks lipat gandaan anggaran, saya juga bicara terkait dengan kebutuhan ini juga mereka sejiwa. Jadi memang dari sisi visi misi, pondasi dari visi yang ditawarkan, mereka dalam situasi yang sejiwa. Nah, dalam konteks pelaksanaannya tentu saja kita bisa breakdown dalam banyak hal. Dalam visi misi yang kemudian versi lengkap, versi penjelasan itu lebih dari 150 halaman begitu. Jadi di sana kita tuangkan semuanya. Nah, ke depan ini tentu adalah modal kita yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Dan poinnya memang dalam konteks menjalankan hal tersebut yang kita harus pastikan juga demokrasinya berjalan dengan baik. Karena dari awal kita juga sudah disajikan soal drama-drama yang jalan begitu ya. Misalnya soal MK itu dari mulai persyaratan aja sudah mulai menimbulkan banyak pertanyaan. Kemudian juga dalam konteks pencopotan baliho di beberapa tempat, terus kemudian kantor tempat diskusi didatangi oleh aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Jadi memang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu kita berharap tim tetap fokus pada pemenangan, segala macam rintangan yang akan kita hadapi tentu kita harus terobos semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya tetap demokrasi berjalan dengan baik dan kemudian Mahfud dan Ganjar itu bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya. Baik, Bang Rey juga tadi kalau kita lihat Mbak Yeni juga. Saya sebetulnya mau tanya tadi kan itu soal proses deklarasi itu gimana tadi? Potong tuh ceritanya. Ya itu memang itu. Jadi memang sebelumnya kita lengkap. Kita bilang bahwa kita tidak akan melibatkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, terus kemudian komisaris BUMN, desa dan segala macam, kepala desa ya. Itu sudah jadi. Nah, kita akan deklarasi di hari Minggu. Cuma nggak jadi karena ada beberapa yang nggak setuju. Yang nggak setuju akhirnya dibahas lagi. Akhirnya yang kemarin aja itu. Cuma tinggal 4 poin aja yang sangat simpel ya. Padahal kita dari soal tadi ya, Bang Rey bilang kan soal pengkorposan kata-kata itu ya. Nah, kita pengen semuanya jelas lah dari awal. Siapa yang nggak boleh diajak, siapa yang kemudian itu dianggap melanggar, sampaikan kepada publik. Kita rekam semuanya, itu kan janji kita kepada masyarakat agar pemilu berjalan dengan baik. Itu sih Mas poinnya sebetulnya. Bang Rey, kalau kita lihat tadi juga Prof Mahfud ini sudah tiba untuk memulai kampanyenya. Sedikit mungkin karena harus pergi, Bang Rey ada agenda lagi. Mungkin sedikit closing statement nih untuk. Ini waktunya pemilih diajak untuk melihat substansi dari calon presiden wakil presiden. Kalau sebelumnya kita disebutkan oleh gimmick-gimmick, ya tari-tari, joget-joget, sekarang waktunya berpindah dari tari-tari, joget-joget ke apa sih yang ada di kepala masing-masing setiap calon presiden wakil presiden. Saya menghimbau kepada masyarakat, pemilih khususnya Gen Z, yang paling penting dari semua viral-viral itu adalah apa sih yang mereka tawarkan kalau mereka berkuasa nanti 2024 yang akan datang. Apakah KKN makin bisa dihilangkan? Apakah demokrasi masih bisa dipertahankan? Nah, yang penting khususnya bagi Gen Z itu. Gen Z ini kan pecinta kebebasan. Nah, apakah kebebasan seperti yang dialami oleh kita sebelumnya ini masih tetap bisa dipertahankan? Jangan-jangan dikit-dikit nanti tweet dipanggil, tweet dipanggil, tweet dipanggil kan? Gitu. Kita tidak boleh lagi kembali ke era itu, era di mana orang kritik
dikriminalisasi, kritik dikriminalisasi gitu. Oke. Kebebasan Gen Z untuk mungkin berpendapat, bukan hanya Gen Z bahkan ya semua semua generasi. Kalau yang generasi baby boomers itu kan udah punya pengalaman itu kan. Mereka tahu betapa penting kebebasan itu gitu kira-kira. Nah, yang Gen Z ini yang lahir sudah dalam kondisi bebas, tapi sekarang ini kan ada kecenderungan kebebasan-kebebasan yang pernah kita alami itu mulai direpresi lagi gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harus mereka perhatikan betul gitu. Dan di masa kampanye secara resmi tadi kata Bang Rey no more gimmick ya, artinya secara substansi harus lebih dikuatkan. Baik, Bang Rey terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini Bang Rey. Kita doakan juga nanti semua bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan damai pastinya tadi ya.